Kan begitu. Ngerti nggak saudara? Yang bukan aku. Jadi kalau lagi cuci piring tiba-tiba krosak bunyi banget. Bunyi semua piring dia pokoknya rasanya kan pecah belah apa sih namanya? Barang pecah belah itu mau rusak gitu. Akhirnya orang tua bilang gini, kamu cuci piring kasar-kasar begitu mau kedengaran sama cewek yang di depan itu game-game ya orang bilang gitu. Kayak gitu. Nyanyi lagi latihan di kamar mandi padahal untuk suara pernapasan. Orang tua bilang, itu kode-kode kan? Padahal enggak. Lagi mau latihan pernapasan. Kode terus kode. Begitu. Dan itu sebuah didikan yang memang harus kita lakukan di zaman ini. Karena zaman ini jahat sekali saudara. Teknologi makin canggih, orang video call itu ya saya sering bilang, ayam beb, padahal yang dicium HP, iya nggak sih? Yang dicium HP, coba ketemu langsung itu, ayam. Kalau ketemu langsung ya, ini cuma di HP hayalannya, iya, kayak gini. Udah kayak orang dalam saya geli karena saya pernah lihat kayak gitu saudara. Anak-anak yang baru naik badan kayak gini. Kamu udah makan? Pacarnya yang saya lihat perempuan. Kamu udah makan? Udah ya. Udah nih? Udah ya. Udah sarapan kali? Udah ya. Ngomongnya udah keluar. Saya jadi ingat cerita dulu si pelawak-pelawak. Bu guru selamat pagi nah. Pagi-pagi Bu guru pagi-pagi nah. Ibu guru sedang mandi pagi. Itu pelawak-pelawak dulu ceritanya kayak gitu. Nah si cewek ini dia nggak tahu bahwa kita tuh lagi memperhatikan dia. Padahal kasihan. Yang paling lucu saudara, dia jual mie di sekolahnya Eten. Ibu guru kenal langsung. Dia waktu jual mie di sekolah Eten lagi. Terus tiba-tiba HP bunyi. Langsung begini, tunggu aku lagi di kantor. Saya langsung mau ngakak, oh Tuhan. Terus jangan video call, saya lagi di kantor gitu. Ya menurut dia jual mie yang itu ya karena dia di tempat kerja dia. Padahal dia penjual mie sama cilok. Pagi-pagi dia udah ke sekolah, dia udah siapin semua, terus ditelepon sama ayang bebnya. Ayang, tadi ya, pagi. Mungkin karena ayah dia punya pacar tuh gini, jangan gitu, yang bener. Ayo orangnya, enak, begitu, banyak orang enak. Dia tutup sampai panci saudara, kayak gini. Saya sampai ngakak tuh. Seserius itu lah orang pacaran, anak baru umur 16 tahun. Seserius itu. Jadi pendidikan itu penting. Bahkan pendidikan di dalam keluarga juga paling penting. Pendidikan karakter itu paling penting. Dan kemudian saudara, penderitaan Ayub tidak membuat Ayub menyerah. Dia tetap percaya sama Tuhan sampai di titik dimana dia bilang sama Tuhan bahwa sekalipun aku tidak mendapatkan Tuhan, tapi dia bilang begini, Allah telah membuat aku putus asa, yang maha kuasa telah membuat hatiku gemetar, sebab bukan kegelapan aku binasa dan bukan juga karena murkaku ditutupi gelap gulita. Jadi dia tidak takut dengan kesusahan yang dilanda dia, tapi dia takut sama Tuhan. Makanya saya bilang Ayub jago. Dia tetap memilih untuk setia. Sekalipun badannya semua udah rusak, udah apa sih namanya bisulan yang memang kalau saya bisa bisa menggambarkan itu orang yang
semua badan itu luka borok, kemudian ada nanah, lalu berbau busuk, ya betul, berbau busuk sampai orang mau mendekati dia pun orang takut. Tapi dia punya beberapa teman yang datang menguatkan dia dengan versi mereka masing-masing, tapi itu juga gak mampan. Dia sempat kehilangan sedikit memori dia dengan Tuhan, tapi dia cepat kembali dan dia bilang, hanya kepada Tuhan aku memilih untuk setia. Seperti itulah saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara dan saya, tetap memilih untuk setia. Tidak ada apa-apa di rumah, tidak ada doa tidak dijawab, keinginan saudara tidak dijawab. Belum ada titik-titik pengharapan, saudara bisa ada di titik nol. Tetap memilih untuk setia. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan memperlakukan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Akan nyanyikan firman Tuhan ini dengan lagu memilih untuk setia sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Pada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menentukan, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saudara, sebelum saya tutup, beberapa hari yang lalu suami saya sakit. Saya sempat takut, saudara. Ini kesaksian hidup yang saudara harus ambil dari pelajaran berharga saya dan suami saya. Saya mengalami ketakutan karena saya takut suami saya kena cancer lagi. Kelenjar getah bening itu sebuah penyakit yang mengganaskan. Di Jakarta saya sendiri, pikiran saya sudah sembarangan, saudara. Saya sampai beberapa hari sudah tidak bisa menyembah dengan baik karena saya melihat kondisi suami saya, matanya bengkak, gelisah, tidur sudah nggak bisa, batuk, dan itu salah satu ciri-ciri kalau dia batuk dan tidak berhenti. Sebagai hamba Tuhan, saya harus tetap kuat dan saya harus tetap bergumul untuk banyak hal, saudara. Tapi ketika saya berlutut sama Tuhan, ini yang Tuhan bicara. Jangan kamu melihat ke kiri, ke kanan, ke depan. Jangan kamu mundur, kamu terus maju. Tapi satu hal saya mau bilang, Desi, lihat ke atas. Saya mengalami sebuah dilema, saudara. Beberapa saya terganggu dan saya sempat sedikit khawatir, cemas dengan kondisi suami saya. Dan pada akhirnya saya memilih kembali ke dokter, memeriksa semua hal, termasuk
hari Selasa akan diambil hasilnya nanti karena beberapa kali harus beberapa kali dicek. Firman Tuhan ini datang menguatkan saya seperti begini, saudara. Saya sempat ketakutan karena beberapa kali saya melihat banyak orang yang saya layani meninggal. Dan saya pernah melihat, saya berhadapan di depan tubuh suami saya jadi khawatir, takut. Saya bilang, Tuhan, saya punya harapan satu-satunya sama Tuhan. Saya berpikir tentang anak saya ke depan bagaimana. Saya pikir rumah aja. Dan saya jam 12 malam saya berlutut sama Tuhan. Saya bilang begini, jika Tuhan mau melakukan itu untuk saya, silakan. Tapi tolong kasih saya kuat dan kasih jalan keluar. Saya sempat tergoncang beberapa hari ini. Dan sampai saya tidak boleh tidur dengan dia karena dia tidak boleh kenal AC. Karena kalau dikenal AC, benjolan-benjolan itu akan muncul semakin banyak benjolan akan muncul. Kami tidur terpisah. Saya dan anak saya berdoa tiap malam beberapa hari ini sambil kelakar dengan suami saya. Sebenarnya kami menghibur dia, tapi mungkin dia juga tidak tahu bagaimana hati kami. Jika saya bisa berharap sama Tuhan bahwa suami saya akan baik-baik saja, maka itu yang saudara harus lakukan untuk Tuhan. Jika saya bisa kuat, bisa tertawa memuji Tuhan, bisa berkhotbah, saudara harus bisa seperti itu. Seperti berhadapan dengan Tuhan dan tidak terjadi apa-apa. Bilang sama Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Suami saya selalu bilang, kita akan baik-baik saja, tidak akan terjadi apa-apa. Dan dia selalu bilang, saya akan umur panjang dan anak saya akan melihat cucu-cucu saya. Saudara tahu, sekalipun kami punya satu anak, tapi bagi kami punya banyak anak. Anak-anak kami itu kalian. Sebagaimana seorang orang tua mendoakan anak, sekali-kali anak mendoakan orang tua. Tolong bantu kami dalam doa. Bantu suami saya, karena kalau dokter spesialis, karena anak saya dokter spesialis, dia bilang lihat ciri-ciri wajah, kan kebanyakan cancer itu dia mengambil darah merah, dia mengambil semua. Saya sampai suatu saat saya bilang, apa karena saya sering mendoakan orang, jadi ini serangan? Tapi tidak, saudara, karena suami saya memang sudah dari bujang, memang sudah ada benjolan. Nah, benjolan yang itu saya pernah bersaksi hilang, tapi kemudian ada di belakang sini, yang di sini udah nggak ada. Di bagian belakang itu yang nggak bisa, yang memang mematikan saraf dia. Tapi saya imani semua akan baik-baik saja. Dan firman Tuhan ini yang menguatkan kami. Sekalipun ada di lembah kegelapan, tidak ada jalan, tidak ada, sampai pusing bingung mencari kiri kanan timur barat utara selatan, tidak ada. Tapi Tuhan cuma bilang, padamu ke atas. Itulah cara saudara dan saya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi, saudara. Sebagai doa, saudara mungkin tidak mengalami seperti yang saya alami. Bagaimana berkumpul dengan berat. Peperangan kita beda-beda, tapi teruslah setia sama Tuhan. Peperangan kita beda-beda. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya,
saudara sampai akhir hidupku. Bukan tetap mendebarmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, bukan tetap berdiri, biar kau dapati, biar kau dapati, Tuhan kabulkan sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Bukan tetap mendengarmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, tetap mengasihimu, biar kau dapati, Tuhan yang setia. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan ini yang menguatkan, meneguhkan kami sekalipun peperangan kami pribadi lepas pribadi tempat ini berbeda-beda. Tapi kami tahu bila kami menderita, itu tandanya Tuhan lagi menguji kami. Apakah kami setia? Apakah kami memilih untuk tetap mengikuti Tuhan? Apakah kami tetap terhubung? Apakah kami tidak kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup kami? Kami tahu Allah perlakukan kami dengan baik. Terkadang kami menjauh dari Tuhan, terkadang kami rapuh, terkadang kami cemas, kami khawatir. Itu pertanda kami tidak mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami ragu terhadap apa yang tidak pernah kami lihat. Tapi hari ini kami mau memperkatakan, kami akan terus memilih untuk setia. Sekalipun ada banyak peperangan, godaan, cobaan yang kami hadapi, tapi biarkan iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Amin. Bahkan Engkau berkata, Engkau Allah imanmu, Allah yang menyertai kami. Curahkan Roh Kudus bagi kami terus menerus Tuhan, sehingga kami terhibur oleh pekerjaan Roh itu, sehingga kami tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tidak bimbang. Tapi kami punya harapan yang paling besar. Harapan kami hanya Yesus satu-satunya. Mampukan kami semua Tuhan di tempat ini, jemaat Unlimited Movement, menghadapi setiap badai dengan segala ucapan syukur, dengan tantangan-tantangan yang ada, kami terus maju di dalam Tuhan yang menguatkan kami. Kami percaya kami terjepit, tapi kami tidak terhimpit. Kami percaya Tuhan, kami susah tapi tidak susah sekali Tuhan. Kami percaya kami tidak meminta-minta, karena kami punya Allah yang kaya. Dan kami percaya Tuhan mengirimkan orang-orang baik dalam hidup kami. Amin. Bapa, terima kasih. Hamba tidak tahu seberapa besar Tuhan jemaat-Mu menaikkan doa mereka tiap hari kepadamu, dengan rasa cinta mereka, dengan semua isi hati mereka sama-Mu Tuhan. Tapi sebagai seorang hamba dan sebagai hamba-Mu, Tuhan bantu mereka tiap hari. Lalu ya hari-hari dengan mereka, jaga mereka seperti Engkau menjadikan mereka bijak. Yang kurang-kurang Tuhan berkati, yang cemas Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan kasih penghiburan, yang khawatir Tuhan kasih kepastian bagi mereka.
anak muda yang merindukan pekerjaan. Tuhan berkati. Anak muda yang ingin sukses, Tuhan menyertai mereka. Bahkan suami istri yang ingin anaknya berhasil, Tuhan jawab. Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk terus terhubung dengan Engkau sekalipun kami ada di dalam lembah kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ingin terus-menerus tiap hari melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Kami mengimani, kami mengamini. Namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Bung Alin yang sakit terbaring di rumah sakit. Tuhan hibur dia. Hamba percaya dia punya kerinduan yang besar untuk tetap ada di sisi Tuhan. Dia terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Bantu dia Tuhan. Beri kesembuhan bagi dia dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah bagian dari ahli waris kerajaan surga yang ditebus dengan darah. Tuhan, perbaiki mereka, perbaiki perekonomian mereka, rumah tangga mereka. Tuhan, benahi satu persatu. Ketika mereka dipuji, sekalipun mereka tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Berdoa Tuhan, menyerahkan Bunsen Patikawa yang ada di Weda, sementara berjuang Tuhan untuk anak dan istri. Tuhan, terkadang perekonomian memisahkan istri dan anak, tapi hamba percaya Kudus Tuhan mampu memberi jalan keluar bagi mereka. Dalam setiap peperangan mereka, pegang tangan mereka kuat-kuat Tuhan, sehingga mereka tidak terpisahkan. Tapi hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Jaga dia di sana baik-baik seperti biji matamu. Perlengkapi dia dengan kasih dan anugerah-Mu. Berkati tangannya, berkati seluruh tubuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga anak dan istrinya baik-baik di sini, mereka saling mendoakan dosa. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya, hamba imani jemaat Unlimited Movement Bougainville tahun ini akan melimpah dan melimpah kesehatan, melimpah kasih karunia jasmani rohani mereka dipenuhi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami terus memandang dan mengamini semua perkara-perkara kami di depan Tuhan. Bulan April hasil sampai itu juga merencanakan pernikahan. Kami bawa mereka berdua perlengkapi apa yang merupakan kebutuhan. Makanya mereka pekerjaan mereka semua berhormat dan kemuliaan Tuhan. Anak mereka dikuduskan dan diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami mengangkat persembahan di tangan kanan kami Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, ini persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur dan lainnya. Kami bawa. Tuhan tahu kurang-kurang kami, Tuhan tahu lebih-lebih kami. Tapi ini bagian dari rasa cinta kami sama Tuhan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang diangkat dengan kurang-kurangnya mereka, dengan lebih-lebihnya mereka, untuk memberkati tempat ini, rumah kami bersama dalam pelayanan ini. Berkati anak cucu, suami istri semua, pekerjaan mereka, bos mereka, teman-teman mereka, orang yang membantu mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ibu puji sebagai berkat Tuhan berkati beri dia sehat. Terima kasih Tuhan untuk mengatur mengelola keuangan. Tuhan pakai dia luar biasa. Di mana saja dia berada jadi selalu berkat bagi banyak orang. Anak-anaknya diberkati Tuhan dan mereka hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Kami imani mereka akan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Demikian pun Ibu Ana sebagai sekretaris administrasi, Tuhan memperlengkapi dan Tuhan terus pakai luar biasa bersama Mario. Saling mensupport pelayan tempat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang besar. Dan semua pengurus yang lain Tuhan Engkau juga memberkati, tidak terkecuali. Terima kasih Bapak di surga. Bangsa dan negara diberkati oleh Tuhan, pemerintah ini diberkati oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin kami diberkati Tuhan, gereja ini diberkati oleh Tuhan, gereja Anugerah Bethesda diberkati oleh Tuhan, sinode sampai kepada yang paling terkecil sekalipun di seluruh dunia Tuhan berkati. MD Tuhan berkati, Unlimited Moment Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum pulang kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati yang berhari ulang tahun, Tuhan berkati semua orang yang sudah sakit, sudah disembuhkan, dan kami akan menerima berkat, anugerah, cinta Tuhan yang besar tidak pernah akan habis dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan menyinari saudara di mana saja berada, Tuhan akan memperlengkapi saudara saja di mana berada, dan percayalah, tangan Tuhan yang dahsyat itu akan menuntun saudara bersinar di mana saja saudara berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.